Tuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Semua sehat? Sehat, Ibu. Aduh, baik Oke, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, silakan maju. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala cinta, berkat, perlindungan, dan bimbingan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai kegiatan pembelajaran kami. Turunlah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami semua, agar kami bisa memahami apa yang diajarkan oleh Ibu Guru kami pada hari ini. Tuhan Yesus, nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Ya Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu perkenalan dulu, mungkin ada beberapa adik-adik yang belum kenal dengan Ibu. Nama Ibu Elsanti Lalihuda dan biasa disapa Ibu Elsa. Oke, kita langsung masuk pada materi kita hari ini. Dan sebelumnya Ibu ingin memberitahukan kepada adik-adik sekalian bahwa pertemuan kita hari ini akan berlangsung selama 45 menit. Dan tujuan dari Ibu memberikan layanan kepada adik-adik semua agar adik-adik tahu mengenai topik kita hari ini, yaitu apa itu cyberbullying dan apa saja dampak-dampaknya, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah, sebelum masuk pada cyberbullying, Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik pernah mendengar istilah kata bully? Pernah, Ibu. Nah, kalau bullying namun menggunakan media digital atau bullying di sosmed, ada yang tahu tidak istilahnya itu apa? Tahu, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi, inti pembahasan kita hari ini yaitu fokus pada cyberbullying. Nah, topik pembahasan kita hari ini yaitu saring sebelum sharing, membangun lingkungan digital bebas bullying. Nah, cyberbullying merupakan tindakan perundungan atau kekerasan secara tidak langsung menggunakan media digital seperti platform chatting, game online, maupun dalam media sosial. Nah, cyberbullying sendiri ini bertujuan di mana orang-orang itu mengancam, mencaci maki, menghina, atau melakukan kekerasan secara tidak langsung menggunakan media digital. Apakah ada yang pernah melakukan cyberbullying? Apakah kalian sadar tidak kalian melakukan hal itu? Melakukan hal itu secara sadar atau tidak? Ada yang sadar, ada yang tidak, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk cyberbullying, Ibu ingin memberitahukan pada adik-adik bahwa cyberbullying itu bukan saja seperti kita memaki-maki orang melalui chat, namun kita menyindir orang di sosmed, memposting foto atau aib-aib orang lain. Bahkan generasi Z zaman sekarang ini sering sekali membuat stiker atau meme menggunakan wajah dari teman-teman yang kita rasa, aduh ini dia punya muka lucu, jadikan stiker saja, seperti itu. Dan bahkan itu tanpa kita sadar kita lakukan dan kita chat, kirim stiker-stiker itu di grup, seperti itu. Dan sekarang bentuk-bentuk cyberbullying. Bentuk-bentuk cyberbullying yang pertama yaitu flaming. Nah, flaming atau pertarungan atau pertengkaran sengit menggunakan pesan elektronik di ruang obrolan melalui pesan instan atau melalui email dengan bahasa kasar atau vulgar. Jadi, flaming ini di mana ketika seseorang menggunakan media sosial itu atau menggunakan platform chat itu menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang vulgar, yang kata-kata yang seharusnya tidak mereka keluarkan, seperti itu. Dan yang kedua, harassment atau gangguan.
Nah, ini dilakukan secara berulang kali dan dilakukan secara terus-menerus atau biasa kita kenal dengan istilah spam. Nah, itu dilakukan setiap hari, pagi, siang, malam. Ketika seseorang tidak menanggapi pesan-pesan yang kita kirim, itu kita melakukannya dengan berulang-ulang kali. Contohnya begini. Pagi, misalnya begini, ibu kirim chat pagi, ibu maki-maki ini orang. Terus ini orang ini hanya read saja, hanya tidak tanggapi pesan yang ibu kirim. Akhirnya kita mulai terbawa emosi marah. Kemudian kita chat lagi, kita pakai pesan suara, bahkan kita telepon. Kita ada rasa dalam diri untuk kasih spam itu orang supaya dia tanggapi kita punya pesan. Dan itu yang dinamakan dengan harassment, di mana kita mengirim pesan atau kekerasan secara berulang-ulang. Yang ketiga, degradation atau fitnah. Nah, fitnah ini yang menurut ibu paling sering sekali kita lakukan, di mana kita seseorang itu menyebarkan informasi tentang orang lain kepada orang lain itu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kebiasaan anak-anak muda begini, kalau di chat atau kayak misalnya kita di Kota Kupang sini, weh, lo tahu kosonde. Terus satu orang tanggapi di chat, ih apa? Kayak begitu. Nah, mulai dari pembukaan topik yang weh, lo tahu kosonde, itu akan panjang dan akan menyebabkan kita memfitnah, menjelek-jelekan nama orang. Bahkan itu sebenarnya orang yang kita jelek-jelekan itu tidak melakukan hal tersebut. Mungkin adik-adik dari sini apakah ada yang pernah melakukan hal itu? Sering itu. Oke, kalau sudah tahu itu cyberbullying, itu fitnah, jadi mulai dari sekarang stop sudah, karena kita tidak tahu ke depannya kita akan jadi seperti apa. Yang keempat, impersonation atau peniruan. Nah, ini dilakukan membobol email atau akun jejaring sosial dan menggunakan identitas online orang tersebut untuk mengirim atau memposting materi yang kejam atau memalukan tentang orang lain. Jadi impersonation atau peniruan ini dimana ketika kita membajak akun-akunnya orang lain. Misalnya kita tidak suka dengan ini orang, aduh, tunggu, bajak akun. Kita akan cari tahu, kita bajak akun. Dan itu dulu tuh sering sekali terjadi. Makanya ada yang kayak pemilik akun, orang yang punya akun asli itu kadang posting, aduh teman-teman maaf ya, saya punya akun kena bajak atau saya punya akun kena hack. Karena orang lain itu sudah membajak dia punya akun, akhirnya posting-posting kata-kata yang tidak seharusnya ia posting foto atau yang hal-hal yang vulgar atau hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka posting di ruang publik atau sosial media. Seperti itu. Bentuk yang kelima yaitu pseudonyms atau nama samaran. Di mana seseorang menggunakan nama samaran atau atau panggilan online untuk merahasiakan identitas mereka. Nah, ini sering sekali ibu temukan. Bahkan ibu punya adik sendiri saja itu buat akun, tapi bukan pakai mereka punya nama sendiri. Misalnya, ibu punya adik ini, ibu samarkan dia punya nama, dia punya inisial S. Dia buat akun sosial media nih, dia tidak pakai dia punya nama sendiri. Dia pakai kadang kasih nama Salome Kuah, Nona Stecu, pelampiasan, orang gila. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi dia tidak melakukan, dia membuat akun sosial media tapi tidak pakai nama aslinya, atau dengan kata lain dia menggunakan nama samaran. Itu mungkin adik-adik merasa itu adalah hal sepele, hanya begini saja juga, saya hanya pakai nama ini saja juga, tapi tanpa adik-adik sadari itu merupakan tindakan cyberbullying. Yang keenam, outing. Outing adalah membagikan rahasia atau informasi memalukan seseorang di media sosial. Sekarang ibu tanya, ada tidak yang pernah melakukan outing atau membagikan aib-aibnya orang? Kalau boleh tahu itu kalian posting di sosial media mana? Instagram, WA, atau Facebook? Oke, adik-adik, perlu adik-adik sadari bahwa
mungkin adik-adik sadari itu ini salah, tapi tetap saja adik-adik lakukan. Karena apa? Adik-adik ingin melampiaskan kemarahan adik-adik, bahkan ingin mempermalukan orang lain. Jadi tanpa adik sadari, bahkan dengan secara sadar pun adik-adik melakukan hal tersebut. Padahal yang adik-adik lakukan itu yang namanya jejak digital itu tidak akan pernah hilang adik-adik. Karena yang namanya jejak digital ini walaupun postingannya itu sudah kita hapus, namun sampai ke depannya itu tidak akan pernah hilang. Karena ini jejak digital, artinya dia meninggalkan jejak, seperti itu. Yang ketujuh, cyber stalking merupakan bentuk pelecehan berulang kali, mengirim pesan yang mencangkup ancaman bahaya atau mengintimidasi, bahkan terlibat dalam aktivitas online lainnya yang membuat seseorang takut akan keselamatannya. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa cyber stalking tidak beda jauh dengan di mana tadi Ibu mengatakan bahwa kita mengirim pesan secara berulang-ulang kali, itu isinya hanya ancaman, maki, ujaran kebencian, bahkan kata-kata vulgar yang tidak seharusnya kita keluarkan. Seperti itu adik-adik. Jadi ketika kita melakukan itu secara sadar, kita merasa ada kepuasan dalam diri kita. Namun saran dari Ibu sebaiknya kita berhenti, karena kita tidak tahu ke depannya ketika adik-adik nanti mencari pekerjaan, ketika dicari jejak digitalnya, dia dulu semasa ia bersekolah, ia pernah melakukan apa. Ketika mencari jejak digitalnya, kalau adik-adik sudah melakukan itu, pasti dampaknya akan adik-adik rasakan nanti. Mungkin saat ini adik-adik merasa senang, merasa puas karena amarah atau apa yang ingin adik-adik sampaikan itu sudah tersalur. Namun dampaknya akan terjadi ke depannya. Yang terakhir, masquerading atau penyamaran, di mana berpura-pura menjadi orang lain dengan membuat email palsu atau alamat atau nama pesan instan. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa dia punya nama ini Elsa, tapi dia buat akun ini bukan nama Elsa. Yang seperti Ibu katakan tadi, dia kasih nama Bodrex, paracetamol. Jadi adik-adik itu tuh bentuk-bentuk cyberbullying, seperti itu adik-adik. Jadi kita sadari bahwa paracetamol, memangnya ini nih bully siapa, seperti itu. Tapi secara tidak sadar itu tuh merupakan tindakan bullying. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya atau kita ice breaking dulu atau kita masuk pada sisi pertanyaan dulu? Oke, ice breaking. Kalau begitu semua cari pasangan masing-masing dulu. Cari pasangan, sudah? Sudah Ibu. Tidak, harus dua orang. Satu pasangan tuh dua orang. Sudah semua? Sudah Ibu. Nah, siapkan satu benda apapun di atas meja. Ya, terserah apapun itu. Jangan barang-barang yang mudah percaya adik-adik, karena ini kita akan ada adegan merampas-rampas barang sebentar. Oke, sudah semuanya bangun berdiri. Barangnya taruh di atas meja, barangnya simpan di atas meja. Ini saja. Sudah? Nah, di sini nama ice breaking-nya 3S. Sikut, sakit, sikat. Kalau Ibu bilang sakit, adik-adik pegang perut. Kalau Ibu bilang sikut, pegang sikut. Kalau Ibu bilang sakit, langsung cepat angkat barang yang ada di atas meja. Sikat. Ya, sikat. Kalau Ibu bilang sikat, langsung angkat barang yang ada di atas meja. Yang kalah nanti ada hukuman. Oke, kita mulai ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang menang? Yang kalah maju ke depan. Yang tidak kalah silahkan duduk. Yang kalah maju ke depan. Ya, yang kalah maju ke depan,
Oh, mau ulang lagi? Mana yang mau ulang, coba angkat tangan dulu. Ah, berarti lebih banyak yang tidak mengulang, jadi kita mau kasih hukuman apa untuk mereka nih? Nyanyi, Bu. Lula, ada yang tahu? Nyanyi Oh, saja, dari yang Ibu. teman-teman mereka bisa tahu. Nyanyi saja, Ibu. Menyanyi apa? Jangan, kita tidak ada kegiatan musik-musik di sini. Kita Kami apa? Kami macam ini aku kami omong suruh mereka aku buat apa? menurunkan sesuatu. Ah, ya ya. Ah, oke. Siapa yang akan menyuruh siapa? Satu-satu ya, tapi jangan semua. Kita hanya kasih 3 kesempatan, tiga kata yang akan disuruh pada teman-teman. Maju, Su. Iya, silahkan. Jadi di sini teman-teman harus menirukan hewan yang saya sebut. Menirukan gaya. Menirukan gaya dari suara sambil gaya. Suara sambil gaya. Suara dan gaya. Iya. Oh, menirukan suara dan gaya dari hewan yang saya sebut. Hewan monyet. Kambing. Ayam. Gaya dan gaya. Terus yang terakhir kodok. Sudah ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Ibu, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Baik, Ibu. Selama ini tuh saya punya teman-teman tuh sering buat video saat tidur begitu, Ibu. Apakah itu termasuk cyberbullying atau apa, Ibu? Oke, baik. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Yantis? Oke, silahkan Yohana Francisca Glalan. Baik Ibu, jadi video yang direkam itu tuh juga termasuk dalam cyberbullying karena tidak ada diminta izin terlebih dahulu sebelum direkam Ibu. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Yohana Glalan. Sabar. Jadi begini, benar sekali yang dikatakan oleh Yohana Glalan bahwa merekam orang tanpa izin, bahkan apalagi sampai kita posting di sosial media, itu merupakan tindakan cyberbullying. Merekam orang tanpa izin tanpa kita posting di sosial media saja itu sudah termasuk dalam pelanggaran privasi. Apalagi sampai kalau kita posting di sosial media, itu merupakan cyberbullying. Kebiasaan anak-anak zaman sekarang ini, teman ada duduk tanganga, foto, posting, awih pun lucu le. Teman-teman ada tidur, muka sudah tidak benar, terus iler kesana kemari, foto begini, awih lu pun gagal le. Kebiasaan anak-anak zaman sekarang tuh seperti itu. Jadi adik-adik, kalau masih ada yang melakukan hal seperti itu, stop sudah. Karena itu tuh tindakan bullying yang bahkan kalau korban merasa tidak terima, dia bisa lapor adik-adik. Jadi adik-adik nanti masuk penjara, adik-adik mau. Kalau tidak masuk penjara, adik-adik akan denda, seperti itu. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke, sampai Sixta silahkan. Ibu, ini ada undang-undang yang mengatur ini tentang cyberbullying untuk mungkin anak bawah umur kan, mungkin karena mereka kan kurang pengetahuan tuh Ibu. Jadi mungkin anak SD kan biasa yang lost control kalau main sosial media tuh Ibu. Iya, bertanya soal undang-undang. Benar sekali adik-adik. Semua apa yang kita lakukan ini, bahkan memvideokan orang tanpa izin, bahkan sampai memposting orang tanpa izin, itu sudah ada aturan undang-undangnya adik-adik. Bahkan itu masuk dalam undang-undang ITE atau penyalahgunaan transaksi elektronik, seperti itu adik-adik. Jadi ketika adik-adik melakukan hal seperti itu, ketika korban merasa tidak terima, dia akan melaporkan adik-adik punya nama nanti di kantor polisi, membuat laporan, adik-adik masuk penjara dan adik-adik tidak melanjutkan sekolah, nanti tuh
adik-adik bisa malu seperti itu. Jadi harapannya ibu, adik-adik jangan lagi buat seperti itu, karena zaman sekarang ini biar adik-adik sudah minta maaf di korban, adik-adik sudah hapus postingan-postingan adik-adik, tapi yang namanya jejak digital ini tidak akan pernah hilang karena dia meninggalkan jejak seperti itu. Terima kasih Salve Siksa. Oke, berikutnya kita masuk pada dorongan atau kebiasaan melakukan cyberbullying. Ibu ingin bertanya, adik-adik tadi ada yang pernah melakukan cyberbullying, toh? Menurut adik-adik, kenapa adik-adik bisa melakukan cyberbullying? Atau apa dorongan adik-adik untuk melakukan tindakan cyberbullying? Ya, silahkan Dinda. Contohnya seperti ingin balas dendam ibu, atau juga ya, macam berpikir kalau itu lucu begitu ibu, makanya foto temannya aib baru buat di sosial media gitu. Oke. Silahkan Rosalia, silahkan. Menurut saya ibu kalau memotret teman yang fotonya pas tidur itu menurut saya kayak lucu begitu, ada bahan untuk candaan gitu. Oh iya. Tanpa sadari itu adalah salah satu Iya, betul. Silahkan Yokinus. Menurut saya mungkin kebanyakan orang melakukan tindakan tersebut pada dasarnya ini dari keisian saja, awalnya keisian saja, tanpa mereka sadari itu merupakan satu tindakan cyberbullying, dan itu yang menjerat mereka dalam mudah-mudahan Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, benar sekali adik-adik yang dikatakan oleh teman-teman kita bahwa dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan tindakan cyberbullying di mana kita merasa puas, kita merasa senang, atau kita hanya berpikir bahwa saya punya teman ini lucu kalau foto dia sementara tidur, atau sama teman ini lucu kalau saya foto sementara makan. Jadi itu kita merasa bahwa itu bukan tindakan cyberbullying, tanpa kita sadari itu merupakan tindakan cyberbullying. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskan dorongan atau kebiasaan individu itu melakukan cyberbullying. Jadi ada beberapa penyebab yang mendorong seseorang melakukan tindakan cyberbullying, di mana itu merupakan wujud pembalasan atau penindasan yang diterima cyberbully sebelumnya untuk mencari kesan keren, tangguh. Jadi ketika kita melakukan cyberbullying, kita akan berpikir pasti kayak, pasti orang-orang pikir kalau saya begini, saya keren sekali. Atau ketika kita melakukan ini, saya keren, saya bagus sekali saya melakukan ini, seperti itu. Jadi kita melakukan cyberbullying itu karena kita ada rasa dalam diri bahwa kita menganggap kita punya diri itu keren, kita menganggap kita punya diri itu kuat, sehingga kita melakukan cyberbullying. Bahkan ketika kita melihat kita punya teman-teman yang kita merasa dia ini masih di kita punya bawah lah, kita sering berpikir seperti itu. Aduh, dia ini nih, kalau kita lihat dia posting sesuatu di sosial media, kita akan screenshot, share di kita punya teman. Kau lihat dulu dia nih, aduh dia muka kayak apa saja. Aduh, kau lihat dia pakai filter jauh sekali dia punya muka dengan leher seperti itu. Jadi kesannya itu tuh kita merasa keren, kita merasa tangguh, kita merasa kita sudah paling wah di ini dunia, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh dorongan atau kebiasaan seseorang melakukan cyberbullying. Bahkan kita juga memicu rasa ini kepada orang lain yang akan kita jadikan target cyberbullying. Nah, cyberbullies ini memiliki kepribadian tertentu yang memiliki perasaan senang untuk menyakiti korban. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahkan adik-adik juga mengatakan tadi bahwa ketika adik-adik melakukan tindakan cyberbullying, adik-adik merasa senang atau ada kepuasan tersendiri ketika adik-adik melakukan hal tersebut. Berikutnya kita masuk pada dampak dari cyberbullying. Menurut adik-adik, ketika adik-adik melakukan cyberbullying, adik-adik pernah berpikir tidak apa yang orang lain rasakan ketika adik-adik melakukan hal seperti itu? Merasa? Yokinus bisa sebutkan apa yang Yokinus rasakan ketika apa yang Yokinus pikir kalau Yokinus melakukan tindakan cyberbullying contohnya kepada Marsi. Menurut Yokinus, apa dampak yang akan Marsi rasakan? Sebenarnya memang melakukan itu tadi yang saya bilang, katakan bahwa iseng, tapi tanpa dia sadari itu sudah masuk ke cyberbullying. Jadi
si korbannya tadi, tapi dia tetap mau apa tadi istilahnya mau mempostingnya di media sosial begitu tadi. Dia sudah tahu karena mungkin bagaimana orang juga kita tidak bisa memaksakan orang untuk karena memang kita ini kadang-kadang juga melakukan suatu tindakan itu belum pikir dulu dampaknya. Kita lakukan saja dulu. Termasuk dia dulu senang dulu nyari. Tanpa kita tahu dampaknya bahwa apa yang kita lakukan itu sangat berdampak bagi si korban tadi. Oke, baik. Beri aplaus untuk Yakinus. Ya, benar sekali yang Yakinus katakan. Terkadang kita melakukan sesuatu itu tanpa berpikir. Itu makanya topik kita tadi saring sebelum sharing. Jadi kita harus berpikir dulu, kita menyaring dulu apa yang kita buat, dan setelah kita berpikir lalu kita bagikan seperti itu. Jadi benar yang Yakinus katakan bahwa kita seringkali melakukan tindakan cyberbullying itu tidak memikirkan dampak untuk orang lain. Nah, jadi dampak cyberbullying ini sangat berdampak pada mental seseorang, di mana korban akan merasa mentalnya jatuh. Karena apa? Karena ia dipermalukan, karena ia dicaci maki, karena ia difitnah, bahkan karena ia ditindih sekalipun. Dan korban seringkali merasa stres, depresi yang berkepanjangan, bahkan sampai kehilangan rasa percaya diri. Contohnya, seperti yang Ibu katakan tadi, ketika kita melihat orang yang kita merasa bahwa dia ini berada di bawahnya kita, ketika kita melihat, terus kita ketawa, kita kirim di kita punya teman-teman. Jadi ketika korban ini tahu bahwa ia diperlakukan seperti itu, percayalah adik-adik, korban itu akan kehilangan rasa percaya dirinya. Ketika ia ingin memposting sesuatu, saya takut nanti mereka menertawakan saya lagi. Saya takut nanti orang-orang omong saya seperti apa. Seperti itu adik-adik. Jadi yang menurut adik-adik hanya tindakan sepele, sebenarnya itu sangat berdampak besar pada kesehatan mental maupun kehidupan seseorang. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa korban bisa juga menjadi pelaku. Ketika ia mendapatkan tindakan cyberbullying, suatu saat ia pasti akan menjadi pelaku. Pasti akan berpikir begini, orang lain saja bully saya seperti ini, masa saya tidak bisa bully dia? Karena apa? Dia juga berpikir bahwa masih ada orang yang di bawahnya dia lagi, sehingga dia akan melakukan hal yang sama. Dan untuk dampak yang lebih seriusnya itu adik-adik, ia bahkan bisa mengurung diri, bahkan bisa bunuh diri adik-adik. Jadi sekecil apapun bentuk cyberbullying yang ingin adik-adik lakukan, lebih baik stop sudah. Karena kita tidak tahu perasaan orang ini beda-beda adik-adik. Yang menurut kita hanya masalah sepele, belum tentu menurut orang lain atau menurut korban itu adalah hal sepele. Jadi menurut dia, aduh saya sakit hati sekali dia buat saya seperti ini. Kan kadangkala korban tidak menerima apa yang kita lakukan. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan ia mulai mengurung diri, bahkan stres, menangis terus-menerus, kurang merasa percaya diri, bahkan akibat fatalnya korban ini bisa bunuh diri. Seperti itu adik-adik. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Marsi. Ini berkaitan dengan cyberbullying ini, bertanya dari segi orang tua. Kira-kira ini cara orang tua untuk mengantisipasi agar anak itu tidak terkena ini cyberbullying. Oke, ini Marsi bertanya konteksnya untuk orang tua. Ketika kita menjadi orang tua nanti, apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita untuk tidak melakukan cyberbullying atau tidak menjadi korban cyberbullying. Nah, jadi menurut Ibu, ini dari sudut pandangnya Ibu. Kalau sebagai orang tua itu perlu, kan didikan itu awalnya dari rumah, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan rumah itu orang tua harus mengajarkan pada anak-anak, terutama dalam sosial media. Apalagi sekarang ini era globalisasi makin maju. Terus penggunaan sosial media juga, bahkan anak di umurnya Ibu dulu, Ibu tuh tidak terlalu bermain HP, lebih ke fokus pada bermain ke permainan tradisional. Kalau anak-anak zaman sekarang, bahkan yang masih TK saja sudah tahu bermain HP, bahkan main TikTok dan lain segala hal. Nah, itu harus ada pengawasan dari orang tua atau didikan dari orang tua.
di mana orang tua bisa membatasi penggunaan handphone pada anak-anak, dan jika perlu orang tua tidak boleh membiarkan anak-anak itu untuk menggunakan ponsel selama mereka masih di bawah umur kayak 5 tahun. Itu tuh tidak boleh untuk menggunakan ponsel, karena itu kan masa-masanya mereka untuk bertumbuh, dan juga pola pikirnya mereka tuh sedang berkembang, dan terutama anak-anak yang berusia 5 tahun itu kan disebut dengan golden age-nya. Di situ mereka benar-benar kognitifnya mereka tuh benar-benar diasah, terus kayak cepat tanggap apa yang mereka lihat itu yang akan mereka lakukan. Jadi sebagai orang tua tidak harus boleh memberikan anak-anak untuk main HP, namun harus dibatasi apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, seperti itu. Baik, Ibu lemparkan kepada adik-adik, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban, Ibu persilahkan. Oke, tidak ada. Bagaimana, Marsi, apakah jawabannya? Oke, baik. Adik-adik, tadi Ibu lupa memberitahu bahwa kita setelah Ibu memberikan materi, Ibu akan meminta adik-adik untuk membentuk kelompok dan akan membentuk menjadi 4 kelompok. Jadi dari Dinda sampai pada Milda itu kelompok 1, dari Alia sampai pada Selin itu kelompok 2, dari Yokinu sampai Paula itu kelompok 3, dan dari Yanti sampai Glalan kelompok 4. Baik, Ibu. Silakan bentuk kelompok dan buat menjadi lingkaran. Ini Yoakinus boleh maju ke sini sedikit buat lingkaran. Ya, sudah. Nah, adik-adik, untuk waktu pengerjaannya itu selama 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Ibu. Oke, silahkan kerjakan. Apakah masih ada kebingungan atau? Ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Ya. Oh ya, silahkan. Sudah atau belum? Oke. Kerja sejak. Ini waktunya tinggal 7 menit. Tinggal 5 menit lagi ya adik-adik. Kita suruh jangan dibagi foto itu hal yang salah dan Oh iya, sambil adik-adik mengerjakan LKPD, Ibu akan presensi dulu ya. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ini Katarina Yulianti Bena, Ibu tidak lihat. Hadir atau? Oh, izin. Aduh, kalian bisa lupa kalian punya teman kelas nih. Oke. Berarti satu saja toh yang tidak hadir. Oke. Silahkan lanjut kerjakan. Sudah? Ya, lanjut saja. Waktu masih tinggal 3 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis adik-adik. Silahkan perwakilan dari setiap kelompok tidak maju ke depan, tapi tetap di tempat masing-masing dan presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Silahkan mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan pertanyaan yang pertama yaitu, menurutmu mengapa tindakan KMH dalam kasus di atas dianggap tidak etis? Menurut kelompok kami, tindakan MH ini dianggap tidak etis karena si MH mengambil foto seseorang tanpa izin dan menyebarkannya di media sosial. Pertanyaan yang kedua, apakah dampak yang mungkin dialami oleh anak yang fotonya disebarkan secara tidak pantas tersebut? Anak itu mungkin mengalami rasa malu, merasa rendah diri, kehilangan percaya diri, dan mungkin gangguan kesehatan karena dia banyak pikiran mengenai masalah yang dialami itu. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita melihat konten merendahkan seperti itu di media sosial? Menurut kelompok kami yaitu memberikan teguran karena perbuatan tersebut melanggar privasi dan berdampak buruk pada korban. Yang keempat, sebagai pelajar, apa yang bisa kamu lakukan agar media sosial menjadi tempat yang aman dan positif? Menurut kami, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat seperti mencari materi pelajaran atau mencari video edukasi yang bisa menambah pemahaman kita. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2.
Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab menjawab hasil diskusi kami. Menurut kami, mengapa tindakan MH dalam kasus di atas dianggap tidak etis karena MH mengambil salah satu foto dari anak tersebut tanpa minta izin. Lalu yang kedua, apa dampak yang mungkin dialami oleh anak yang difotonya lalu disebar secara tidak pantas tersebut? Menurut kami, anak tersebut merasa dirinya itu disebarluaskan tanpa izin, lalu dia mentalnya juga mungkin akan terganggu seperti stres, depresi. Lalu yang ketiga, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika melihat konten merendahkan seperti itu di media sosial? Kalau menurut kami, sebaiknya kalau misalnya kita sebagai netizen atau mungkin pengguna media sosial, kita tidak seharusnya atau mungkin tidak layak untuk membagikan foto tersebut, tetapi kita memberitahu mungkin kepada si korban atau mungkin si korban punya keluarga atau mungkin pihak yang berwajib untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang keempat, sebagai pelajar apa yang bisa kami lakukan agar media sosial menjadi tempat yang aman dan positif? Kalau menurut saya, media sosial bukan hanya dilakukan sebagai kayak macam untuk membagikan sebuah kata-kata atau mungkin kayak membagikan foto-foto, dokumentasi, tetapi media sosial bisa digunakan sebagai tempat di mana kita membagikan segala hal-hal seperti video inspiratif atau mungkin kata-kata motivasi. Apalagi kita sebagai pelajar, kita bisa gunakan media sosial itu sebagai salah satu platform yang bisa dibuat untuk masa depan. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sini saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi sini untuk pertanyaan pertama, menurut kamu mengapa tindakan MH dalam kasus di atas dianggap tidak etis? Jadi menurut kelompok kami, tindakan MH di atas dianggap tidak etis karena ia mengunggah konten, yaitu mengambil foto anak kecil di bawah umur tanpa meminta izin kepada korban tersebut. Sehingga yang kedua, apa dampak yang mungkin dialami oleh anak yang fotonya disebarkan secara tidak pantas tersebut? Anak tersebut apabila berada di lingkungan itu akan merasa tertekan dan juga rasa percaya dirinya menurun ataupun bahkan hilang karena mungkin dibully oleh teman-temannya. Lalu yang ketiga, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika melihat konten merendahkan seperti itu di media sosial? Jadi kita berusaha untuk memberikan komentar untuk menegur pihak tersebut agar tidak menyebarkan berita seperti itu dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung, sehingga pihak yang sebagai pelaku itu bisa menyadari kesalahannya tersebut. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, sebagai pelajar, apa yang bisa kamu lakukan agar media sosial menjadi tempat yang aman dan juga positif? Jadi di sini menurut kelompok kami bisa mengunggah konten-konten yang bersifat positif seperti video-video edukatif yang bisa dicontoh oleh orang lain dan juga menggunakan media sosial untuk mencari informasi agar dapat menambah pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, menurut kelompok kami, mengapa tindakan MH dalam kasus ini dianggap tidak etis, yaitu MH melakukan tindakan doxing dan perundungan terhadap anak di bawah umur dengan mengambil foto anak kecil tanpa berhijab. Yang kedua, apa dampak yang mungkin dialami oleh anak yang fotonya disebar secara tidak pantas? Dampak yang dialami oleh anak tersebut mungkin akan merasa dipermalukan dan kedepannya mungkin akan merasa takut untuk mengekspresikan dirinya di media sosial. Yang ketiga itu, bagaimana seharusnya kita bersikap melihat konten seperti itu di media sosial? Menurut kelompok kami, ketika melihat konten seperti itu, kita akan memberikan komentar positif, yaitu dengan mengomentari pada akun tersebut jika hal yang dilakukan itu tidak baik dan akan berdampak tidak baik untuk anak yang ada di postingan tersebut. Yang keempat, sebagai pelajar apa yang bisa kamu lakukan agar media sosial menjadi tempat yang aman dan positif? Yang pertama itu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti mencari informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua itu bisa menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dengan keluarga atau teman saat berjauhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nah,
Baik adik-adik, benar sekali yang sudah adik-adik diskusikan dalam kelompok, bahwa mungkin adik-adik pernah ketahui, karena ini kasus nyata di mana influencer ini, MH ini, dia melakukan doxing kepada anak-anak dan akhirnya MH lagi yang mengalami cyberbullying seperti itu. Jadi ketika kita menjadi pelaku, kita pada suatu saat nanti kita juga akan menjadi korban dari cyberbullying. Oke adik-adik, sampai sini pertemuan kita. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Baik, jika tidak ada yang menyimpulkan materi kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa cyberbullying merupakan tindakan perundungan, kekerasan, caci maki kepada seseorang melalui platform digital seperti platform chatting, game online, maupun di media sosial. Nah, bahkan adik-adik juga sendiri tadi sudah menjawab bahwa ya, ketika adik melakukan itu ada kesenangan tersendiri, atau adik-adik hanya menganggap itu sebagai lelucon semata. Jadi harapan Ibu setelah Ibu memberikan materi hari ini, setelah Ibu memberikan materi untuk adik-adik hari ini, adik-adik stop sudah yang namanya cyberbullying. Sekecil apapun yang menurut adik-adik itu tidak akan berdampak pada orang lain, namun kita tidak tahu perasaan orang lain yang menjadi korban ini seperti apa. Dan mari kita sama-sama memanfaatkan media digital dengan baik. Apalagi generasi-generasi Z ini yang katanya pintar, yang lebih pintar dari generasi-generasi milenial. Jadi manfaatkan media digital untuk keperluan-keperluan positif lainnya. Oh ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin menunjukkan beberapa contoh cyberbullying tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau adik-adik, pasti adik-adik semua sering main TikTok. Nah, kalau adik-adik sering lihat komen seperti ini, bahkan pernah melakukan hal seperti ini yang namanya contoh cyberbullying. Biasa kalau Ibu nonton TikTok itu ada yang komen, "Maghrib, bentar gue TK kakaknya." Ini pasti adik-adik sering melakukan ini, bahkan pernah melihat hal-hal seperti ini. Dan ini contoh kedua. Ini yang membuat orang lain tidak merasa percaya diri. Ketika orang-orang lain sedang memposting foto, kita akan katakan seperti ini, "So cantik," alay, atau melakukan tindakan cyberbullying lainnya. Jadi mulai dari sekarang stop sudah, berhenti sudah yang namanya cyberbullying. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ada pertanyaan refleksi untuk adik-adik. Pernah tidak adik-adik menjadi korban atau menjadi pelaku cyberbullying? Dan ketika adik-adik pernah menjadi korban atau menjadi pelaku, apa yang akan adik-adik lakukan ke depannya? Baik, silahkan Filomena. Baik, jadi sebelumnya saya sedikit men-sharing pengalaman di mana saya sempat menjadi korban cyberbullying. Jadi waktu itu terjadi di media sosial, di Facebook. Jadi seketika saya pas waktu buka Facebook tuh saya lihat ternyata di situ kayak ada yang waktu itu memang sudah ada masalah, dan selama seminggu saya tidak pernah buka Facebook. Jadi pas waktu saya buka Facebook ternyata di situ sudah ada banyak sekali yang membuli saya melalui media sosial di Facebook. Jadi misalnya salah satunya tuh contoh yang saya dengar tuh dia bilang saya jelek, cupu karena pakai kacamata. Jadi perasaan saya waktu itu tuh kayak merasa emosi, kecewa, dan juga malu juga. Tapi kalau misalnya saya yang sebagai korban, saya menanggapi hal tersebut ya ada sedikit rasa dendam, tetapi saya tidak mau melakukan kembali sebagai pelaku cyberbullying juga, tetapi saya dengan rendah hati mengikhlaskan apa yang mereka lakukan, tetapi dengan harapan semoga kali berikutnya tuh mereka tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena menurut saya cyberbullying itu tuh mungkin sudah ada juga undang-undangnya, dan juga cyberbullying ini bisa membuat seseorang tuh sampai terjadi hal fatal tuh, misalnya kayak bunuh diri. Sekian dan terima kasih. Baik, beri aplaus untuk Filomena. Oke, terima kasih ya. Dan
adik-adik, Ibu minta bantuan adik-adik untuk mengisi lembar evaluasi agar menjadi bahan refleksi untuk Ibu dan juga apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk pemberian layanan berikutnya. Sudah? Belum, Ibu. Di sini sudah? Sudah Ibu. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengisi lembar evaluasi hasil. Nah, selesai sudah pertemuan kita hari ini dan Ibu harap apa yang sudah Ibu berikan pada adik-adik bisa adik-adik tanamkan dalam kehidupan. Dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Marilah Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar cinta, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan layanan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke kediaman kami masing-masing. Lindungilah kami Tuhan, agar kami sampai ke kediaman kami masing-masing dengan keadaan selamat. Hanya ini Tuhan, doa dan permohonan kami sampaikan lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih ya. Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ya, dan sekian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya Ibu. Ya. Ya.